Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pada saat itu, garis cahaya putih menyala dari langit yang gelap gulita. Mereka tersebar dan bintik cahaya putih mulai perlahan melayang turun. Sementara itu, cahaya putih di permukaan Leopard Kirin Beast mulai berubah menjadi merah muda. Aroma yang menakjubkan mulai memancar dari tubuh ini, membangkitkan rasa lapar yang mendalam bagi mereka yang menciumnya. Bingung dengan tindakan Han Li dan binatang kecil itu, Bai Bi dan yang lainnya terkejut saat mereka mencium baunya. Aroma daging menghitam. "Kakak Han, makhluk rohmu akan maju," kata Bai Bi dengan ekspresi berubah. Han Li membelai bulu binatang kecil itu beberapa kali sebelum berdiri. "Benar, aku harus tinggal di sini untuk hari ini." Dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang, Bai Bi berkata, "Kemajuan makhluk roh adalah peristiwa yang membahagiakan, tetapi tidak nyaman di sini." Setelah aromanya menyebar, semua iblis di wilayah iblis es akan berkumpul. Jika kita tidak berhati-hati, iblis tingkat tinggi yang kuat dapat muncul dan membahayakan kita. Kilatan es melintas dari mata Han Li saat dia dengan acuh berkata, "Aku tahu itu, Saudara Bai, apakah Anda ingin saya meninggalkan makhluk roh saya di sini?" "Aku tidak bermaksud begitu, hanya..." Ketika Bai Bi mendengar nada tidak ramah Han Li, dia mencoba menjelaskan. Han Li melambaikan tangannya dan berkata dengan nada tegas, "Terlepas dari itu, jika kamu merasa itu berbahaya, kamu boleh pergi tapi aku akan tetap tinggal." Ketika mereka mendengarnya, Bai Bi dan yang lainnya saling memandang dengan cemas dan menahan senyum masam. Mereka tidak menemukan sikap Han Li yang luar biasa. Mereka tidak bisa membujuknya untuk memilih mereka daripada makhluk rohnya yang berevolusi. Pada saat itu, Han Li tidak memperhatikan tiga lainnya dan menyibukkan diri dengan hal lain. Kemajuan binatang kecil itu akan memakan waktu setidaknya 1 hari penuh. Selama periode ini, aroma yang dipancarkannya akan menarik setan-setan terdekat. Karena ini adalah wilayah iblis es. Cahaya azure melintas dari tubuhnya saat dia melayang ke udara. Dia menyapu tangannya melewati kantong penyimpanannya dan memanggil tumpukan bendera dan piring formasi. Dia mengangkat semua dengan satu tangan. Puluhan garis cahaya tersebar ke segala arah, menghilang ke udara tanpa jejak. Serangkaian ledakan terdengar dari tanah saat 10 pilar cahaya merah muncul dari es. Setelah itu, formasi mantra selebar 100 meter didirikan di atas tanah es. Formasi mantra berisi desain aneh dan karakter jimat merah. Aura panas menyebar, memenuhi udara dengan aroma terbakar. Ini adalah set formasi yang dikaitkan dengan api yang Han Li menghabiskan banyak batu roh untuk mendapatkannya kembali di Deep Heaven City. Itu disebut formasi kematian api yang mencakup, setelah diletakkan, ketika seorang kultivator transformasi dewa memasuki formasi, formasi tersebut cukup kuat sehingga tidak akan dapat segera keluar. Itu akan lebih menghancurkan terhadap iblis yang dikaitkan dengan es. Namun, Han Li tidak berhenti di situ. Dia membentuk gerakan mantra dan 72 pedang emas kecil terbang keluar dari tubuhnya. Bersenandung saat berubah menjadi ratusan cahaya keemasan. Setelah nyanyian, Han Li menunjuk ke kumpulan cahaya pedang yang padat. Ratusan cahaya emas tersebar dan berkedip-kedip menghilang dari pandangan. Ini adalah formasi pedang Grand Aureate. Dengan kultivasinya di puncak transformasi dewa, bahkan seorang kultivator tempering spasial akhir tidak akan dapat melarikan diri tanpa cedera. Adapun apakah dia dapat membatasi kultivator integrasi tubuh, akan sulit untuk mengatakannya. Dia harus mengujinya terlebih dahulu. Setelah selesai, Han Li melayang di atas formasi mantra dan menyipitkan matanya sebelum menggoyangkan lengan bajunya. Bola api perak terbang keluar, berubah menjadi burung perak berputar sekali ke udara sebelum menyelam ke dalam es. Han Li kemudian mengangkat tangannya dan memanggil kereta arwah segitiga yang dia gunakan sebelumnya.
Kereta roh melayang tanpa bergerak di atas formasi mantra dan Han Li duduk bersila di dalamnya, mengistirahatkan matanya. Pada saat itu, bintik-bintik cahaya putih berkumpul, benar-benar berkumpul di sekitar binatang kecil itu dan aroma yang dikeluarkannya menjadi semakin memikat. Bahkan formasi besar Han Li tidak dapat menghentikan aroma untuk keluar darinya. Aroma menawan dan dengan cepat menyebar ke kegelapan yang jauh. Lei Lan dan tiga lainnya diam-diam berbicara satu sama lain, memutuskan apakah akan terbang dan berkata di dalam kereta roh. Ketiganya tidak ingin berurusan dengan serangan iblis yang panik, tetapi dari bahaya sebelumnya yang mereka temui, mereka akan kesulitan untuk memasuki level ketiga, apalagi menemukan buah api neraka. Karena itu, ketiganya hanya bisa memaksakan diri untuk menghadapi iblis. Untungnya, Han Li telah membuat banyak persiapan dan mereka memandang Han Li sebagai seseorang yang sangat misterius. Selama tidak menghadapi iblis yang sangat kuat, dapat diterima untuk tetap di sana untuk hari itu. Seiring berjalannya waktu, bintik-bintik putih yang melayang turun dari langit menjadi lebih besar dan jatuh dalam jumlah yang lebih besar, menyembunyikan binatang kecil itu sepenuhnya. Leopard Kirin Beast akhirnya memecah kesunyiannya dan mengeluarkan erangan lembut kesakitan di dalam cahaya putih. Qin Xiao melihat cahaya putih dan bergumam, kemajuan binatang itu jauh berbeda dari yang lain. Setiap kali, tubuhnya akan sangat diperkuat tidak seperti kita dari suku roh terbang. Itu benar, tapi rasa sakit membersihkan esensi dan meridian seseorang bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani, tambah Lei Lan sambil tersenyum. Bai Bi kemudian mengangkat alisnya, melihat ngarai gelap yang jauh dengan ekspresi serius. Saat ini, itu agak terlalu damai. Selain beberapa angin bersiul samar, mereka tidak mendengar suara lain. Dan aroma binatang itu sudah menyebar jauh, setidaknya 50 km. Bai Bi merasa sakit di timur dan mau tak mau melirik Han Li. Dia menutup matanya dan tampak tenang. Bai Bi berkedip dan dia berpikir untuk mengatakan sesuatu ketika Han Li membuka matanya, memperlihatkan kilatan kristal yang cerah dari matanya. Sementara itu, gemerisik mulai terdengar dari kegelapan. Pada saat berikutnya, ketiga lainnya berhenti berbisik dan memperhatikan apa yang terjadi. Mata merah yang tak terhitung jumlahnya bersinar menembus kegelapan. Sekelompok siluet hitam setinggi kaki mulai menerkam ke depan. Tubuh mereka bersinar kembali dan bergerak dengan kecepatan tinggi saat anggota tubuh berdesir. Kawanan makhluk jahat ini adalah laba-laba es. Sekilas, laba-laba itu tampak tak berujung, memenuhi seluruh ngarai dalam sekejap. Namun, ini adalah level terendah dari iblis-iblis es. Karena Han Li tidak perlu berurusan dengan mereka, Qin Xiao berteriak dan melambaikan lengan bajunya, melepaskan selusin lampu hijau ke arah laba-laba. Beberapa ledakan kemudian, selusin boneka setinggi 3 meter muncul di antara laba-laba. Boneka-boneka ini seperti kadal besar. Dengan hanya gerakan samar, kadal mulai melepaskan sinar lampu hijau dari mulut. Laba-laba itu meleleh seperti embun yang menguap saat cahaya hijau melewati mereka. Boneka-boneka itu berdiri dalam barisan dan hanya menggerakkan kepala saat melancarkan serangan, mencegah laba-laba es bergerak maju bahkan satu langkah pun. Dalam sekejap mata, tumpukan laba-laba mati yang tak terhitung jumlahnya berserakan di tanah. Namun, jumlah laba-laba itu benar-benar terlalu besar. Bahkan dengan pancaran cahaya hijau yang tajam, akhirnya mulai bergerak perlahan tanpa menghiraukan nyawa mereka. Di bawah serangan tak henti-hentinya ini, batu roh dalam boneka mulai berkurang kekuatannya. Balok boneka mulai redup dalam cahaya dan tidak bisa lagi menahan laba-laba. Dengan demikian, laba-laba segera menerobos barisan dan mendekati boneka-boneka itu. Benang hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari laba-laba dan menyelimuti boneka itu secara menyeluruh. Benang-benang itu kemudian menyeret boneka-boneka itu ke tanah, membuatnya diam sepenuhnya. Di dalam gerbong, Qin Xiao agak khawatir,
tapi dia hanya berbisik, kamu tidak perlu mengambil tindakan. Serahkan hal-hal kecil ini kepadaku. Setelah itu, wanita itu terbang dalam bola cahaya hijau dan tiba di depan laba-laba es. Laba-laba segera merasakannya dan mendesis, melepaskan benang hitam yang tak terhitung jumlahnya ke udara. Ekspresi Qin Xiao tenggelam. Tiba-tiba, api hijau gelap muncul dari tubuhnya. Ketika benang hitam menyentuhnya, terbakar menjadi asap. Wanita itu berteriak dan meluruskan lengannya. Pedang api hijau muncul di tangannya dan dia mengayunkannya. Gelombang besar api tiba-tiba menyebar dari serangan itu. Dengan ledakan besar, parit selebar 3 meter muncul di depan laba-laba. Api hijau masih menyala di dalamnya, mengubah laba-laba yang menyentuhnya menjadi abu. Qin Xiao samar-samar tersenyum melihat pemandangan itu dan saat dia berpikir untuk memperluas parit, teriakan marah terdengar dari kejauhan, diikuti oleh munculnya beberapa tubuh setinggi 3 meter. Di bawah pemeriksaan lebih dekat, ekspresi wanita itu berubah. Sosok besar itu adalah laba-laba raksasa berkepala 4. Masing-masing ditutupi bulu hitam dengan taring tajam di mulutnya. Qin Xiao mengangkat alisnya dan mengayunkan pedang apinya ke arah mereka. Serangkaian cahaya hitam berkeliaran di tubuh, menciptakan sepasang sayap jangkrik hitam. Dengan gemetar, sayap membawa mereka ke udara. Ekspresi santai Qin Xiao langsung berubah saat dia melihat ini. Ketika Lei Lan melihat ini, dia mengerutkan kening dan menoleh ke Bai Bi, berkata, ini akan merepotkan. Saya akan membantu kakak Qin. Cahaya keemasan melintas dari tubuhnya dan dia terbang keluar dari kereta. Tapi Bai Bi mengangkat tangannya untuk menghentikan Lei Lan dan memaksakan senyum, berkata, Junior Sister Lei, kamu tidak perlu membantu Lady Qin. Kami memiliki hal-hal lain untuk ditangani. Lei Lan kaget dan melihat ke arah yang ditunjuk Bai Bi. Di sisi lain kegelapan, segerombolan besar serigala iblis mendekat. Sekilas, hanya bisa melihat bulu mereka. Jumlah yang sebenarnya tidak diketahui. Sementara itu, tangisan terdengar dari arah yang berbeda. Lei Lan menoleh dan melihat siluet hitam bergerak. Mereka adalah sekelompok kera es setinggi 3 meter. Bulunya sangat panjang dan agak melengkung, dan memegang tongkat kayu di tangan. Aku akan berurusan dengan serigala. Saya akan menyerahkan kera es ke kakak senior Bai. Lei Lan memberikan tanggapan cepat sebelum bergegas dengan sambaran petir perak. Guntur bertepuk tangan di atas serigala saat selusin petir menyambar. Petir perak menyapu serigala, membuat mereka hangus dan gemetar di tanah. Bai Bi menggelengkan kepalanya dan memberi hormat pada Han Li sebelum terbang dalam seberkas cahaya. Sesaat kemudian, kera menjadi gelisah dan bola cahaya keemasan meletus dari langit. Benang emas yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke bawah. Jeritan sengsara bergema. Cahaya keemasan melintas di kera, menembus lubang dan menumpahkan darah ke tanah. Serigala dan kera hanyalah iblis tingkat rendah dan bukan lawan keduanya. Tapi dalam segerombolan, pasti ada beberapa iblis kelas menengah yang cakap. Mereka hanya bisa perlahan menangani. Han Li menyaksikan dari kereta roh dan ekspresinya bergerak. Dia merenungkan apakah ketiganya harus kembali dan dia akan menangani iblis-iblis ini menggunakan kekuatan formasi besar. Tetapi pada saat itu, suara aneh terdengar di udara, menandakan bahwa sesuatu telah tiba. Cahaya biru melintas dari matanya dan dia dengan penuh perhatian melihat ke kejauhan dan ekspresinya tenggelam. Dia melihat lebih dari 100 iblis es dengan berbagai bentuk terbang di udara. Tubuhnya berwarna hitam berkilau dari berbagai ukuran. Dari aura mereka, seperti iblis kelas menengah. Setan-setan ini tampak bersemangat dan bergegas ke formasi besar, tertarik dengan aroma leopard Kirin Beast. Han Li dengan dingin terkekeh dan berdiri diam. Setan dengan cepat tiba di depan formasi besar dan bergegas ke formasi menuju binatang kecil di tengahnya. Han Li hanya mengambil tindakan ketika dia melihat hampir setengah dari iblis es terbang memasuki formasi.
Dia membalik tangannya untuk menghasilkan bendera formasi merah berkilau berukuran 3 inci. Dia membenamkan bendera dengan seluruh kekuatan sihirnya dan dengan cepat menunjuk ke bawah. Suara berderak saat seberkas cahaya merah menghilang ke dalam formasi mantra. Gemuruh besar terdengar saat 10 pilar di tepi formasi mantra bergetar. Begitu karakter jimat muncul, kabut cahaya merah mulai berkumpul di sekitar formasi dan menyelimuti iblis es. Dalam ketakutan, iblis memuntahkan angin sedingin es atau melebarkan sayap untuk memanggil salju hitam dan hujan es. Tapi, ketika cahaya merah menyapu mereka berubah menjadi abu. Dalam sekejap, iblis di dalam formasi mantra menghilang, hanya menyisakan awan es iblis ki yang tertinggal di udara. Setan yang tersisa di luar formasi mantra terkejut. Ada beberapa yang tidak mau pergi karena baunya dan bertahan di luar formasi, tapi mereka yang lebih pintar dengan cepat pergi. Han Li mengangkat alisnya dan membuka mulutnya, memuntahkan bola cahaya biru yang berisi kuali biru kecil. Kuali berputar di udara dan berdenyut dengan cahaya, membesar hingga berukuran 3 meter. Ledakan terdengar saat Han Li menamparkan telapak tangannya di atas kuali. Kuali itu berdengung, langsung menembakkan tutupnya ke udara. Segerombolan benang biru keluar darinya dan menghilang ke angkasa. Sesaat kemudian, ruang melengkung di dekat iblis-iblis es yang bertahan di luar formasi, dan benang biru yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah. Setan es ditusuk. Bahkan mereka yang melarikan diri sebelumnya tidak dapat melepaskan diri dari benang. Begitu benang-benang itu memudar, mayat-mayat itu jatuh ke tanah dalam serpihan. Dengan peningkatan kultivasi Han Li, kekuatan kuali Heaven Void juga sangat berbeda. Yang lain juga menggunakan berbagai kemampuan untuk membunuh iblis kelas menengah dan akhirnya mengusir segerombolan iblis. Lei Lan dan Qin Xiao kembali ke gerbong dan mendecakkan lidah dengan heran. Aku tidak menyangka ada begitu banyak iblis di wilayah iblis es. Siapa yang tahu apalagi yang bersembunyi? Dalam kilatan cahaya keemasan, Bai Bi kembali ke kereta. Dia terkekeh dan perlahan berkata, area seluas ini pasti akan menyembunyikan banyak hal. Namun, ini hanya setan terdekat. Segera, setan dari jauh akan datang. Mungkin ada beberapa setan tingkat tinggi di antara mereka. Ketika Han Li mendengar ini, dia tetap tenang. Tidak lama kemudian, lolongan terdengar dari sekitar. Berbagai setan telah muncul lagi dan menyerbu formasi. Kali ini, Han Li mengaktifkan batasan formasi besar. Salah satu iblis yang memasuki formasi diberi kematian yang menyakitkan, berubah menjadi abu saat kabut merah menyapu mereka. Waktu perlahan berlalu saat mereka dikepung oleh gelombang setan dan setengah hari berlalu. Selama ini, hanya satu iblis tingkat tinggi yang muncul. Namun, Han Li dengan tegas mengaktifkan formasi pedang Grand Aureate dan mempersingkatnya. Setelah ini, tidak ada iblis kuat lainnya yang muncul selama beberapa waktu. Han Li dan yang lainnya senang menghabiskan waktu dengan damai. 6 jam kemudian, ketika aroma leopard Kirin Beast mulai berkurang dan pembunuhan burung gagak aneh masuk ke dalam formasi mantra, burung gagak tiba-tiba melarikan diri tanpa peringatan. Saat Han Li mengamati ini, dia mendengar langkah kaki yang berat dari kejauhan. Setiap langkah menyebabkan tanah bergetar dan perlahan semakin dekat. Lei Lan dan yang lainnya saling melirik dengan heran. Adapun Han Li, dia menyipitkan matanya saat cahaya biru berkedip. Sesaat kemudian, raksasa hijau tua setinggi 1 kilometer berjalan keluar dari kegelapan. Begitu terlihat, Bai Bi dengan serius berteriak, iblis kayu hijau. Itu adalah setan kayu hijau. Setan di depan mereka cukup aneh. Sosok besarnya adalah setengah manusia, setengah rusa. Permukaannya tampak hijau zamrud seolah dipotong dari pohon. Dan dedaunan hijau serta bunga yang tumbuh di atasnya juga terlihat sangat lucu. Namun, iblis itu memegang sepasang palu besar seukuran bukit. Bai Bi dengan cepat melirik Han Li dan berkata, tidak masalah.
Meski mungkin besar kuat, Greenwood Demon, tapi tubuhnya tidak praktis. Selama kita tidak membiarkannya menyerang dengan senjatanya, itu bukan ancaman. Namun, ketiganya hanya melihat ekspresi cemberut Han Li. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan ekspresi seperti itu sejak awal serangan iblis. Kakak Han, kamu. Ketika yang lain melihat ini, mereka bingung. Setelah diam beberapa saat, Han Li berkata, jika hanya iblis ini, itu akan mudah ditangani. Tapi iblis yang berdiri di atas kepalanya mungkin menjadi masalah. Ada satu lagi, ketakutan, yang lain dengan cepat melihat ke atas kepala raksasa itu. Di bawah pemeriksaan lebih dekat, mereka akhirnya menemukan setan lain. Tingginya hanya 2 kaki, tampak seperti kurcaci berambut panjang dengan jubah hijau. Dia memegang tongkat di satu tangan dan berdiri tanpa bergerak di atas raksasa itu. Sebagian besar tubuhnya ditutupi oleh tumbuh-tumbuhan, jadi tidak heran dia tidak mudah ditemukan. Ketika iblis itu melihat Han Li dan yang lainnya menemukannya, kurcaci itu tidak membuka matanya dan dengan sombong berkata, "Aku tahu kamu berasal dari suku roh terbang dan memiliki beberapa kemampuan. Namun, Anda bukan tandingan saya di tingkat kultivasi Anda. Selama Anda dengan patuh menyerahkan makhluk roh yang berevolusi kepada saya akan segera pergi. Kalau tidak, kamu akan mati di sini." Lei Lan dan yang lainnya saling memandang dengan cemas pada nada arogan dan kemampuannya yang tidak pasti. Mata Han Li berkedip, tetapi ketika dia melihat kultivasi lawan, dia hanya bisa menghela nafas. Tidak heran dia berbicara begitu arogan. Untuk mengendalikan iblis tingkat tinggi seperti Greenwood Demon, dia memiliki kultivasi yang menakutkan dari tahap tempering spasial pertengahan. Murid suci suku roh terbang biasa tidak akan bisa melawannya. Tapi bagi Han Li, selama dia tidak memiliki kemampuan menantang surga, dia tidak akan menjadi lawan yang kuat bagi Han Li. Terlalu malas untuk menjawab, Han Li memegang tangannya di belakang punggungnya dan menatapnya dengan senyum misterius. Bai Bi dan yang lainnya merasa khawatir. Tetapi mereka tetap diam karena Han Li adalah pemimpin mereka. Ketika kurcaci melihat ini, dia sangat marah dan membuka mata putihnya. Dia dengan dingin berkata, "Karena kamu memilih kematian, izinkan aku membawamu ke sana." Kurcaci itu mengetukkan tongkatnya ke raksasa di bawahnya. Setan itu meraung dan melangkah menuju formasi besar dengan langkah besar.